selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Amin. Saya dapat temanya mengenai empowered ya. Jadi apa yang menjadi essential meaning of empower ya? To give power ya, untuk memberikan kuasa kepada seseorang. Yang kedua, to give official authority or legal power to someone ya. Ini didapat dari Merriam-Webster Dictionary ya. Jadi untuk memberikan otoritas yang yang official atau kuasa yang legal sesuai dengan hukum kepada seseorang. Jadi ketika saya merenungkan ini, yang menjadi dasar-dasarnya ialah bahwa someone from greater heights must give the power to us. Seseorang dari yang kedudukannya lebih tinggi pasti itu yang memberikan kuasa kepada kita yang ada di bawahnya. Yang kedua, seseorang dengan otoritas hukum yang utama yang dapat memberikan kuasa itu. Jadi nggak sembarangan dikasih. Orang yang memberikannya juga kedudukannya, terus bukan hanya kedudukan, posisi, tetapi kuasa yang dimilikinya itu nggak sembarangan untuk sampai dia memberikan kuasa, empower kepada kita. Yang ketiga, di dalam kelimpahan seseorang dapat memberikan kuasa. In abundance, someone can give power. Yang berikutnya, there is certain purpose when power has given to us. Ada tujuan yang khusus ketika kuasa itu diberikan kepada kita. Jadi nggak sembarangan gitu loh. Yang berikutnya, we need to attach ourselves to the source of power so that we can maintain the power of the authorities that has given to us. Kita harus terus melekat kepada sumber dari kuasa itu sehingga kita dapat menjaga kuasa yang telah diberikan kepada setiap daripada kita. Dan itu membawa kita dari yang tidak ada apa-apanya menjadi sesuatu, taking us from nothing to something ya, yang bikin kita jadi sesuatu bingit. Nah, itu dia. Ya, given an ability because there is something that we cannot do and we need to be empowered to do it. Kita ini diberikan satu kemampuan untuk melakukan tugas, sesuatu yang sudah diberikan kepada dari otoritas yang paling atas, karena tanpa diberikan kuasa itu kita nggak bisa melakukan apa-apa. We cannot do it. Ya. Dan yang berikutnya ialah there is a potential inside of us that can be stirred by giving of power from our maker. Ada satu potensi di dalam diri kita yang bisa bangkit hanya karena ada kuasa yang diberikan dalam kehidupan kita. Selama kuasa itu belum diberikan, maka potensi itu nggak akan keluar dan nggak akan pernah jadi maksimal di dalam kehidupan setiap daripada kita. God Himself already empowered us from the beginning of creation. Tuhan sendiri sudah memberikan kuasa itu di dalam kehidupan setiap daripada kita dari pertama kali Dia menciptakan dunia ini. Jadi masalah empower ini bukan baru-baru. Walau mungkin kalau saya baca-baca gitu ya, istilah ini nih baru mulai kayaknya lagi hot banget gitu ya, untuk dibicarakan gitu, penggunaan istilah empowered women, empowered men, empowered your staff gitu ya. Banyak sekali hari-hari ini nih dipergunakan istilah ini. Tapi sebetulnya dari pertama kali Tuhan menciptakan dunia ini, Dia sendiri ialah pribadi yang mengempower umat ciptaannya. Ya, Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 28. Ya, Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut
dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Pernyataan ini adalah deklarasi yang paling penting yang pernah dibuat mengenai umat manusia. Karena ini menyatakan motivasi, sifat, tujuan, dan amanat di balik penciptaan manusia oleh Raja di atas segala raja, Bapa kita. Seperti yang dijelaskan oleh pernyataan ini, kekuasaan, power, adalah tujuan penciptaan dan keberadaan manusia. Kata kekuasaan, to have dominion, yang di dalam bahasa Ibrani adalah mamlakah, ya, diterjemahkan sebagai kerajaan, pemerintahan yang berdaulat atau kekuasaan kerajaan. Pada dasarnya manusia diciptakan untuk memiliki kekuasaan, untuk berkuasa. And God himself is the one that empowered each and every one of us. Wow. Hal pertama yang diberikan oleh pencipta kepada manusia adalah kingdom, adalah kerajaan. Dominion, penugasan dan mandat awal kerajaan ini adalah tujuan dan motivasi utama sang pencipta bagi manusianya. Dominion menetapkan kerangka kerja penuh untuk semua keinginan, gairah, dan aktivitas umat manusia dan merupakan kunci untuk pemenuhan dan kedamaian pribadi dari manusia itu. Dan juga merupakan dasar dan sumber kebutuhan untuk mengendalikan, mengatur lingkungan dan keadaan. Dan amanat kerajaan inilah, the kingdom mandate ini, yang mengesahkan keinginan manusia akan kekuasaan. Jadi kalau manusia ingin berkuasa, itu adalah sifat yang natural karena Tuhan sudah memberikannya kepada manusia. Cuman masalahnya karena dosa, akhirnya kekuasaan itu diselewengkan sedemikian rupa. Bahkan manusia sampai tidak mengerti bahwa Tuhan sudah mengempower, sudah memberikan kuasanya di dalam kehidupan kita. Makanya Yesus Kristus datang untuk menempatkan kembali manusia ciptaan Allah di posisinya yang semula dan untuk mengerti bahwa ada potensi yang luar biasa karena ada kuasa yang diberikan oleh Raja di atas segala raja kepada ciptaan, yaitu Anda dan saya. Wow, keren banget. Karena ada potensi ya di dalam Tuhan itu lebih besar dari apa yang kita bisa minta dari Dia. Nah, karena kita datangnya dari Allah. Remember that. Waktu Tuhan menciptakan manusia, Dia bilang, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Waktu Tuhan bikin ikan, Dia mau berfirman kepada air. Makanya keluarnya ikan. Ketika Dia menciptakan tumbuh-tumbuhan, Dia berfirman kepada tanah. Waktu Dia mau menyatakan potensinya yang hebat, Dia menjadikan manusia serupa dan segambar dengan Dia. Itu keluarnya dari dalam dirinya Allah sendiri. Wow. Anda dan saya ini sebagai ciptaan yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan, datang dari dirinya Allah sendiri. Jadi potensi itu, kuasa yang hebat itu sudah ada di dalam diri kita oleh karena Yesus Kristus Tuhan. Kembali lagi ditaruh di posisi di mana seharusnya kita berada. Mengerti benar bahwa kuasa Allah yang luar biasa, bahwa pribadinya yang hebat itu ada di dalam diri kita dan siap dimanifestasikan oleh setiap daripada kita, dimanapun Allah menempatkan kita, dimanapun kita berada. Itu sudah jadi bagian yang Tuhan
beri di dalam kehidupan setiap daripada kita. Karena kita datang dari Allah, potensi yang sama ada di dalam diri kita. Tetapi kita harus tinggal di dalam Dia agar kuasanya bisa terus nyata dan terus dimanifestasikan di dalam kehidupan kita. Karena Efesus 3 ayat 20 sampai 21 berkata, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan. Dia yang dapat melakukan hal-hal yang lebih hebat dari yang kita doakan, kita pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. So, the power of God work inside of us. Kuasa Tuhan bekerja di dalam diri kita dan itu sangat hebat. Kalau anak-anak Tuhan mengerti mengenai hal ini, saya percaya setiap firman Tuhan itu terjadi di dalam diri kita. Di mana kita dibawa dari kemenangan kepada kemenangan, kemuliaan kepada kemuliaan. Nggak ada yang lainnya. You're not going to feel that I'm a loser. Kita nggak akan bilang, wah gue nih orang yang kalah terus. Kayaknya hidup gue sial, suwe banget hidup gue. Enggak, no. Tapi kita tahu siapa kita di dalam Dia. Karena rohnya ada di dalam kita bekerja. Bahkan dapat melakukan lebih dari apa yang kita doakan dan kita pikirkan. Karena itu ternyata nyata terjadi di dalam kehidupan kita sesuai dengan kekuasaan dan kemuliaan. We need to stay in tune with Holy Spirit. Kita nggak bisa lain, kita harus selalu berjalan seiring, seirama, satu frekuensi dengan Roh Kudus di dalam seluruh kehidupan kita. Karena Roh Kudus adalah gubernur jenderal kerajaan Allah yang dikirim ke muka bumi ini untuk membantu manusia menyatakan kuasa kerajaan di dalam kehidupan setiap daripada kita. How do we stay in tune with the Holy Spirit? Yang pertama, we have to obey His commandment. Gak ada yang lain. Kita harus tunduk kepada firman Tuhan. Gak ada yang lain. Orang mau ngomong kayak apa juga. Makanya belajar untuk terus memperkatakan firman. Terus perkatakan firman. Setiap kali ada doubt, setiap kali ada keraguan-raguan di dalam dirimu, terus perkatakan firman. Kata iman itu di terjemahan bahasa lainnya ialah gambar. Jadi kita belum bisa lihat dengan mata jasmani, tetapi kita sudah membayangkannya itu terjadi di dalam kehidupan setiap daripada kita. Itu udah ada di pikiran kita. Comes in imagination. Ada imajinasi, ada yang udah, nih cita-citanya kurang lebih nih gambarannya seperti ini Tuhan. That's faith. Kita belum lihat secara jasmani, tetapi di dalam mata batin kita, di dalam manusia roh kita, di dalam pikiran kita, itu sudah nyata. Itu sudah jadi. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Perkatakan firman Tuhan, renungkan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan yang segala yang tertulis di dalamnya, ya. As kingdom ambassador, sebagai duta-duta besar kerajaan Allah, putra-putri kerajaan Allah yang luar biasa, kita harus dapat mewakili raja kita. Matius 22 ayat 36, 38 sampai 40 berkata, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, dengan segenap hati, dengan segenap akal budi kita. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi, ya. Ayat 37-nya ketinggalan itu ya, mengenai mengasihi Tuhan Allah. Dan istilahnya gini, isinya cuman mengenai mengasihi Tuhan. Wow,
Nggak ada yang lain, dan mengasihi sesama. Di sini dibilang, pokoknya ringkasan dari semua hukum para nabi, that's it. Udah ikut aja. Yang kedua, have faith in God to release our potential. Nah itu dia yang tadi, miliki iman. Jangan, kalau kita udah tahu bahwa kita adalah ciptaan yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan, sebagai putra-putri kerajaan Allah, kita mengerti benar bahwa kita harus meletakkan iman percaya kita kepada Bapa kita untuk kita dapat melepaskan setiap potensi yang ada yang Tuhan sudah investasikan di dalam kehidupan kita. Ya, Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bagaimana caranya bisa menanggung segala perkara? Cuman ada di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Cuman hanya ada di dalam Dia yang sudah empower setiap daripada kita. Sehingga kita dapat menanggung segala perkara. Kata segala ini benar-benar segala rupa loh. Whatever it is in our life. Kita dapat menanggungnya. Karena kita mengerti bahwa kekuatan yang ada di dalam diri kita itu diberikan oleh Tuhan. Sehingga kita mampu menanggung segala hal. Ya, di luar Tuhan usaha kita bakal sia-sia. Roma 8 ayat 31 sampai dengan 32. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Haleluya. Kalau setiap daripada kita ingin agar kuasa Allah dapat dimanifestasikan dalam hidup kita untuk bisa hidup maksimal, pastikan dengan siapa kita berjalan setiap hari di dalam kehidupan kita. Wow. Yang terakhir, kita harus selalu melekat kepada Tuhan. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi kalau carang itu nempel sama pokok anggurnya, mau musim apapun juga dia tetap berbuah yang lebat. Tapi waktu carangnya itu lepas dari pokok anggur, mati. Nggak bisa berbuah, nggak bisa buat apa-apa. Itulah sebabnya Yesus tuh menggunakan ilustrasi ini. Aku pokok anggur, kamu ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia pasti berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, terus melekat kepada Tuhan. Gak ada jalan yang lain. Kalau kita mengerti kita di-empowered karena memang Tuhan sudah memberikan kuasanya. Ketika Yesus pergi meninggalkan dunia ini, Dia sudah memberikan Roh Kudusnya bagi setiap daripada kita. Yesus cuma ada di satu tempat di Israel, tanah Israel sana waktu itu. Tapi dengan adanya Roh Kudus, pekerjaan dari kerajaan Allah ini bisa tersebar di mana-mana. Ketika ada putra-putri kerajaan Allah, ketika ada dirimu dan diriku, di tempat di mana saja, di situ kerajaan Allah ditegakkan. Kita sudah di-empowered oleh Yesus Kristus Tuhan untuk pergi dan memberitakan Injil kerajaan Allah, memuridkan dan membaptis setiap orang di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi ingat-ingat untuk selalu taat kepada firman-Nya. Karena persembahan syukur lewat pujian penyembahan seperti apa yang mau diberikan kepada Tuhan kalau tidak dengan hati yang taat dan cinta kepada Tuhan. Nggak ada artinya di hadapan Dia. Yang kedua tadi, tetap memiliki iman di dalam Tuhan. Karena hanya di dalam iman kepada Yesus Kristus Tuhan, setiap potensi yang sudah diberikan oleh Allah dalam hidup kita itu bisa maksimal dan dimanifestasikan oleh kita dimanapun kita berada. Yang terakhir, terus melekat erat kepada Bapa Surgawi. Nggak ada jalan lain. Karena ketika di-empowered, kita harus terus maintain kuasa itu. Dan itu hanya bisa dilakukan untuk terus melekat kepada Raja di atas segala raja. Haleluya.